Good morning and shalom. Selamat pagi dan shalom. It's a great joy to be here today. Jadi adalah sukacita besar berada di gereja ini. And I thank God for this privilege of being able to be with you. Dan sangat senang boleh berada di tengah-tengah saudara hari ini. As I've always said, Seperti yang selalu Bapak ini bilang, Batam is my second home. Batam adalah rumah kedua Bapak ini. Hallelujah. Haleluya. 1998 we started the school and from the school the church. Jadi Bapak ini mulai sekolah ini tahun 98. Dari sekolah misi dimulailah gereja-gereja di Batam. So it's about 25 years that this place has Jadi sudah lebih dari 25 tahun tempat ini sudah ada. What a great joy today to dedicate a new sanctuary. Dan inilah sukacita besar untuk sama-sama tadi kita mengucap syukur untuk gedung yang sudah And direnovasi. I hope we will really love Jesus and worship Him with all our heart. Dan Bapak ini berharap kita semua di sini semakin cinta kepada Tuhan, semakin suka menyembah Tuhan. Now today I'd like to share this very important message, Jadi hari ini Dr. Tan mau berbagi kepada kita sebuah pesan yang sangat penting, fulfilling the purpose of God in our life. yaitu untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. God called us for a special reason. Saudara, setiap kita dipanggil Tuhan untuk tujuan yang khusus. God created us for a special reason. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang khusus. And He saved us in Christ for a special reason. Dan Tuhan selamatkan kita dalam Yesus dengan tujuan yang khusus. And that is to fulfill His purposes in our life. Apa saudara? Untuk memenuhi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup You kita. know why? Tahu kenapa? Because God loves us. Karena Tuhan mengasihi kita semua. He has a wonderful plan for all of us. Dan rancangannya itu rancangan yang luar biasa. Because God's plan for your life is always good. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita itu selalu baik, katakan amin. Haleluya. Jeremiah 20:11. Saudara, kita sudah sangat kenal ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. This is God's promise to you and me. Ini adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, bahwa rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. This promise was given to God's people Jadi janji ini diberikan kepada umat Tuhan in a time when they were going through difficult trials. ketika bangsa Israel pada waktu itu sedang menghadapi tantangan yang sangat besar. And the people say, oh, why is this happening to me? Dan banyak orang yang bertanya, Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa hal ini terjadi? You see, God is God. Saudara, Tuhan tetaplah Tuhan. He is sovereign Lord. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. He is in control of every situation in the Tidak world. ada yang tidak dalam kendali Dia, saudara. He is in Semuanya dalam control kendali of Tuhan. every event in our life. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas seizin Tuhan. We may think good or bad. Mungkin bagi kita ada yang baik, ada yang tidak In baik. God, it is always good. Tetapi di mata Tuhan, rancangannya itu semua baik, saudara. Amen. Amin. And that's why He saw the people in a time of difficulty. Makanya ketika Dia melihat umatnya dalam masa-masa sulit, I know my plans for you. Tuhan bilang, rancanganku aku tahu. I know what I'm doing. Tuhan bilang, aku tahu yang aku kerjakan. My plan for you is always good. Rancanganku kepadamu selalu baik. Not to cause you harm. Bukan untuk melukai kita, menghancurkan kita. Even in trials and in difficulty, it is for good. Bahkan kalau kita rasa saat ini tidak baik, sebenarnya itu tujuannya adalah kebaikan dalam And the hidup. plan is, and the plan is Dan rancangannya itu to prosper you, untuk memberikan kita apa? Kelimpahan. to give you hope and a future. Dan memberikan kita pengharapan dan masa depan. Haleluya. Many of us, especially young people, Saudara, di sini banyak anak muda. in a time when there are things are so difficult, Mungkin ketika menghadapi masa-masa sulit, and you say, what kind of future will I have? mungkin ada dalam hati kita, pikiran kita, masa depanmu What gimana? kind of hope will I have in the future? Pengharapanku di masa depan ini bagaimana? I come from a poor family. What kind of hope or future will I have? Bapakku, mamaku miskin, macam mana masa depanku? That's your human thing. Itu adalah pikiran manusia. But if you love God, Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, you know Jesus in your life, kita punya Yesus dalam hidup kita, God has a future for you. Tuhan sudah menyiapkan masa depan saudara. Tell your friend next door, Katakan kiri kananmu, God has a future. Tuhan punya masa depan buat engkau. God will give you hope. Tuhan yang menyediakan masa depanmu.
Tuhan Yesus berkata, heaven and earth will pass away, surga, langit dan bumi akan selesai, but my words will never pass away. tetapi firman-Ku tidak akan ada yang tidak terjadi. Amen. Amin. So his promise will never pass away. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah gagal. You just believe it. Jadi pekerjaan kita adalah percaya saja. Hang on to it. Saudara, Hang on to jadi it. kita pegang terus janji Tuhan itu. No matter what happens. Tak peduli apapun yang terjadi. God is faithful. Tuhan kita itu Tuhan yang setia, katakan amin. He will always fulfill his promise. Dia akan selalu menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Now you sing the song very often. Kita sering nyanyikan lagu ini. Right? All my life you have been faithful. Kita Right? nyanyikan lagu ini terus. All my life you have been so good. Amen. Kita sering nyanyikan lagu ini sepanjang hidupku kau setia. Now, do you believe what it says? Sekarang pertanyaannya, percaya nggak kita Tuhan kita itu setia? Amen. You Haleluya. see, this is important. Jadi sangat penting, saudara. Because God's plan is good for you. Jadi karena rencana Tuhan itu baik bagi kita. God is at work for you. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. The Bible says God who works in you both to will and to work for his good pleasure. Saudara, dikatakan di sini karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. So we must believe this promise in Romans 8:28. Jadi kita harus yakin juga dan percaya dalam kitab Roma 8 ayat 28. We know that that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Notice those words, in all things. Lihat, sama-sama di sini dikatakan dalam segala sesuatu. Let's say together, in all things. Katakan sama-sama dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. The things that you think not so good, Bahkan dalam hal-hal yang kau pikir hal ini tidak baik, the things you think are bad, bahkan hal-hal yang terjadi kita rasa itu buruk, God works for good. Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan dari situ. All things. Dalam segala sesuatu. God will turn all that is bad into good. Tuhan ubah tadinya kita lihat jadi tidak baik, Tuhan rubah menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. You know, in the Old Testament we learn about Joseph. Kita lihat di dalam perjanjian lama, kita dengar kisah tentang Yusuf. All his brothers were jealous of him and hated him. Semua saudara-saudaranya cemburu sama dia. And then they sold him to be a slave. Bahkan mereka menjual dia jadi budak. He did nothing wrong, he went to prison. Dia tidak melakukan kesalahan apapun dan dia dipenjarakan. There was some stupid woman got fed up with him. Karena ada perempuan yang itu kan yang menjebloskan dia. Hati-hati sama perempuan ya. No, if you were Joseph, what do you think? Kalau kita jadi Yusuf, apa yang saudara lakukan? You know, when he was sold as a slave, Waktu dia dijual jadi budak, when he went to prison, ketika dia dijebloskan ke penjara and all the things that went wrong, dan terjadi banyak hal yang tidak sesuai kehendak dia situ, there's one sentence that flowed throughout Joseph's life. ada satu kalimat yang ada dalam hidup Yusuf. And he says this, Ini ayat kata-kata itu. the Lord was with Joseph. Tuhan menyertai Yusuf. The Lord was with Joseph. Tuhan menyertai Yusuf. And he turned the things around. Dan Tuhan berubah segala sesuatu menjadi kebaikan. And the slave and the prisoner became the prime minister of Egypt. Bayangkan, dari seorang budak, seorang narapidana, tiba-tiba jadi Perdana Menteri Mesir. He became the next most powerful person in Egypt Dia adalah orang nomor 2 di kerajaan Mesir. to save his people and his family. Tujuan Tuhan apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dan keluarganya. God turned all things around for good. Tuhan bisa bekerja mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan. And that's what God will do for you. Dan itu juga Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Amen. But to who? Tapi kepada siapa ayat ini? Two conditions here. Ada 2 di situ saudara. For those who love him Yaitu pertama bagi mereka yang mengasihi Dia, and those who are called according to his purpose. dan yang mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. If you don't love God, nothing will for good. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, tak
ada yang berubah jadi baik. And if you don't walk in the purpose of God, nothing will be Kalau kita possible. juga nggak berjalan sesuai panggilan Tuhan, tak berguna ya ini. That's why my subject today is fulfilling the purpose of God. Makanya tuh in our kalau life. tema khotbah Bapak ini hari ini adalah memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Amin. So you want God's plan for you to be good, to prosper you, give you hope and future. Jadi kalau kita mau rancangan Tuhan itu tadi yang menyediakan masa depan, semuanya yang buruk jadi baik, You need to know Jesus and love Him kita harus tahu siapa Yesus dan kita harus jatuh cinta kepada and Dia walk in His purpose. dan berjalan dalam tujuan Tuhan. There are 4 things that I want you to know about fulfilling God's purpose. Jadi ada 4 hal yang kita perlu tahu bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. First is to know Jesus as Lord. Yang pertama kita membuat Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Second, to love like Jesus. Yang kedua untuk mengasihi seperti Yesus. Third, to be holy like Jesus. Yang ketiga kudus seperti Yesus. And fourth, to make Jesus Lord. Dan yang keempat untuk memerintahkan Yesus. These are the basic commitment a true believer and follower of Christ must have in his everyday. Dan 4 hal ini adalah dasar ya, dasar komitmen dasar dari seorang orang yang betul-betul percaya dan mengikuti Yesus yang harus ada dalam hidup mereka. Ini komitmen dasar aja. But the problem, not many so-called believers or Christians do that. Nah, tetapi sayangnya katanya tidak banyak orang percaya yang melakukan ini. Today, they want to see God's plan fulfilled in your life for good and to prosper you, give you hope in the future. Semua orang pengen Tuhan bekerja untuk dalam segala sesuatu membuat semuanya jadi baik. These are the 4 things Tapi hal ini dasarnya. you must be committed to. Kita harus komitmen untuk hal ini. And your life will be about the life of all others. Dan hidup kita akan berbeda. Amen. Amin. Okay, let's start the first one. Jadi kita mulai dari yang pertama. God's purpose is to make Christ Lord and King in your life. Jadi tujuan Tuhan yang pertama dalam hidup kita adalah untuk membuat Kristus Tuhan dan Raja dalam hidup kita. You sang this so many times today. Kita nyanyikan lagu ini berkali-kali hari ini. And I hope it's a real reminder to you Dan saya berharap ini menjadi pengingat bagi kita semua. and make you fully committed to Jesus. Dan kita betul-betul sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan Yesus. On the day of Pentecost, Ketika hari pencurahan Roh Kudus, Peter preached to those many people. Petrus pada saat itu berkhotbah di depan ribuan orang. He told them about God's love. Dia sedang berkhotbah tentang kasih Tuhan. He told them about God's plan. Dia memberitakan tentang rancangan Tuhan. He told them in God's plan, He sent Jesus to die and for their sin and rose again from the dead. Petrus khotbah bahwa Allah Bapa telah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib dan bangkit. And He told them Jesus want to bless them. Dan dia juga ceritakan bahwa Tuhan Yesus akan memberkati mereka. But they must fulfill a very important commandment. Tetapi ada perintah di situ ketika dia And khotbah. it's found in Acts 2 verse 36. Dan itu ditemukan di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. This is the closing of His message to the people on Pentecost. Dan ini adalah penutup dari khotbahnya si Petrus pada hari pencurahan Roh Kudus. This, Dan let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him, that is Jesus, both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. jadi ayat 36 bilang begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. House of Israel refer to the people of God. Siapa itu kaum Israel? Kaum Israel itu melambangkan kita, umat Tuhan. Because they worship the one true God who created heaven and earth. Karena mereka menyembah satu Tuhan yang benar yang menciptakan langit dan bumi. So God's purpose for you is this: Jadi tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah ini. to make Jesus Lord and King. Untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. The word Christ means Messiah. Arti dari Kristus itu adalah Mesias. It means anointed King. Artinya apa? Raja yang diurapi. Now listen to this word. Coba kita perhatikan ayat ini. God has made Jesus Lord and King. Bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus dari Raja. Menjadi Tuhan dan Raja. In other words, it is God's will and purpose that Jesus be Lord and King. Jadi kehendak Tuhan dari ayat ini dikatakan bahwa Yesus itu menjadi Tuhan dan Raja. So Jesus be Lord and King in your life and my life. Jadi itu Allah Bapa itu mau Yesus menjadi Tuhan
Tuhan dan Raja dalam hidup saya dan You saudara. know, a lot of people in the church don't understand this. Banyak orang di gereja tak memahami ayat ini. They say, "Oh, I believe in Jesus. I believe in Jesus. Mereka percaya, mereka bilang mereka percaya kepada Yesus. I want Him to be my Savior. Saya undang engkau menjadi juru selamat. I want to forgive my sin." Ampuni dosaku Tuhan. That's not enough. Itu ternyata bukan itu tujuan. Jesus not only want to be your Savior, Tuhan Yesus tidak hanya jadi penyelamat kita, He also want to be your Lord and King. tetapi Tuhan Yesus itu mau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. This is what the Bible says in Romans 10 verse 9. Itu yang dikatakan kitab Roma 10 ayat 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Dan dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. No, it doesn't say that confess Jesus your mouth as Savior. No. Jadi tidak dibilang mengaku Yesus sebagai juru selamat, tidak. You must confess Him as your Lord. Kita harus akui Yesus adalah Tuhan kita. Because God has made Jesus Lord and King. Karena Allah Bapa sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. God's purpose in your life that to make Jesus Lord and King. Jadi tujuan Allah Bapa dalam hidup saya dan saudara adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Then you will be saved. Maka kita akan diselamatkan. Saved from your sin. Diselamatkan dari Saved dosa-dosa from kita. judgment. Diselamatkan dari penghakiman. Saved from hell. Diselamatkan dari neraka. And today, if you do not make Jesus Lord and King, Dan kalau hari ini kita belum menjadikan you may Yesus say sebagai you Tuhan believe. dan sebagai Tuhan dan Raja, kita mungkin bilang, oh aku percaya. That's not enough. Belum, saudara. But there are people who say, Lord, Lord, Lord. Makanya di baptis dikatakan orang bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. But they don't mean it. Tapi mereka nggak sungguh-sungguh. Notice what Jesus said in this warning. Nah, di sini ada peringatan apa yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Matthew 7:21. Matius 7:21. Let everyone, not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father who is in heaven. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. The will of God is God's purpose to make Jesus Lord in our lives. Jadi apa kehendak Allah Bapa itu, apa kehendak Tuhan yang di surga, Bapa di surga, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. So if you say in your mouth, Lord, but in your heart is not Lord, Jadi kalau di mulut kita dia Tuhan, tapi di hati kita dia bukan Tuhan, and in your life is not Lord, dan dalam hidup kita Yesus bukan Tuhan. Jesus tells me this. Nah ini ayat ini, saudara. You will not enter the kingdom of heaven. Ayat ini mengingatkan kita, ya kita nggak bisa masuk ke dalam You know why the kerajaan surga. Bible always say only a remnant will be saved? Makanya dikatakan di Alkitab hanya ada sekelompok kecil. That means very small number will go to heaven. Artinya hanya sedikit orang yang bisa ke sana. Not everyone in the church will go to heaven. Nah, bukan semua orang di gereja masuk ke dalam. Only a small number. Hanya beberapa saja. Why? Kenapa? Because they say Lord, heart is not Lord. Karena hanya di mulut dia mengaku Tuhan, tapi dalam hati dia tidak percaya. Jadi In their life, they do not give their life to the Lord. dalam hidup mereka pun mereka tidak menunjukkan mereka percaya kepada Tuhan. So today I want to ask you to be serious about your faith. Jadi teman-teman semua kita harus sama, mulut You dan say hati kita Jesus sama-sama is percaya. your Savior and Lord, but you don't live a life pleasing to God. Jadi kita jangan hanya ngomong percaya dan Tuhan Raja dalam hidup kita, tapi kita enggak. I'm not sure you'll go to heaven at all. Jadi kita akan tahu masuk atau enggak kita nanti. According to what Jesus said. Jadi itu yang Tuhan Yesus katakan di sini. That's a serious one. Dan inilah peringatan yang sangat serius. You say, oh, boy, that's very hard. Who wants to commit their life to Jesus like that? Banyak orang bilang, wah kalau begitu siapa yang mau komitmen kepada Yesus? Because we all say, I want to live my own way. Karena banyak orang aku pengen hidup sesuka I aku. want to do my own things. Saya mau kerjakan apa yang aku I mau. got my own plans. Saya mau menjalankan rencana yang aku sudah buat saja. I want Jesus to be Savior, but I want my own plan to my own things. Saya mau melakukan apa Yesus sebagai penyelamatku, tapi aku mau suka-suka saja. That's why not many will be saved. Makanya banyak yang According to what bilang Jesus said. apa yang Tuhan Yesus katakan ini begitu. But those who commit their life totally to Jesus Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh dia dalam mulutnya dalam hatinya sama and live for Jesus,
Dan mereka hidup untuk Yesus. And you know who does that? Dan tahu siapa saudara yang melakukan itu? It's what the Bible says. Ini yang Alkitab katakan. Therefore I speak unto you that no one speaking by the Spirit of God say Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. 1 Corinthians 3. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan begini, bahwa aku berkata kepadamu, tidak ada yang bisa mengatakan Yesus itu terkutuk kalau ada Roh Tuhan dalam dirinya. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Jadi bahkan sebaliknya juga tidak ada juga yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kecuali ada Roh Kudus dalam hidupnya. That means the Holy Spirit must bring a deep conviction into our soul and spirit. Artinya ketika kita bilang Yesus adalah Tuhan, harus Roh Kudus yang membuat kita teguh yakin bahwa Dia adalah Tuhan. And make us repent and truly give our life in surrender. Dan memampukan kita sungguh-sungguh bertobat dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. And then live for Jesus. Dan hidup bagi Tuhan. Until He says Jesus is Lord. Sampai kita bisa bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan. Friend, Teman-teman semua, it's not emotional response. ini adalah bukan respon karena perasaan aja, It's a conviction of the Holy Spirit in our life. tetapi itu sebuah keteguhan hati yang digerakkan oleh Roh Kudus, That make us surrender to the Lordship of Jesus. yang membuat kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Yesus. So I ask you today, Makanya hari ini Bapak ini tantang kita semua. is Jesus Lord? Jika saudara Yesus adalah Tuhan dalam Is hidup, Jesus Lord in your life? jika Yesus adalah Tuhan dalam hidup saudara, I know that some of you have not done that. saudara mungkin di sini ada yang sudah betul-betul. And I want you what Jesus said. Jadi Bapak ini mau mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus katakan. If you don't do that, Kalau kita tidak lakukan ini, you will never see heaven. kita tidak bisa lihat surga. You may go to church, you may be baptized. Kita mungkin dibaptis, If Jesus is not Lord now in your tapi life, kalau Yesus bukan Tuhan dalam hidup kita, you may not go to heaven. kita nggak masuk surga, betul? That's what Tanpa Jesus Yesus said, kita right? nggak masuk That's what surga. Jesus said. Itu yang Tuhan Yesus katakan. So I want to pause for a moment. Jadi Bapak ini mau sejenak kita renungkan. Today, right now, Saat ini juga, if God has spoken to you by the Holy Spirit, jika Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, because I've never surrendered my life to Jesus. mungkin saudara Kristen sejak lahir aja belum pernah menyerahkan dirimu, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Right now, I want to make Jesus Lord. Mungkin Roh Kudus taruhkan dalam hatimu bahwa aku mau membuat Yesus sebagai Tuhan. I want to surrender to Him right now. Aku mau menyerahkan hidupku sekarang juga. To be sure, one day I'll go to heaven. Untuk meyakinkan, meneguhkan satu hari nanti aku akan masuk surga. Do you want to do that now? Saudara mau melakukan itu sekarang? I want to pray with you before I continue. Jadi sebelum Bapak ini melanjutkan, dia akan berdoa bagi kita. If the Holy Spirit has spoken to you now, Jika Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, will you stand up where you are? I want to pray with you. saudara berdiri di tempat saudara duduk, dan Bapak ini akan berdoa. I want to make Jesus Lord right now in my life. Bahwa aku mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Aku mau menyerahkan hidupku kepada. Now, if God speak to you now, you stand up. Jika saudara merasa Tuhan taruhkan di dalam hatimu, berdiri di tempat yang kau berada, maka Bapak ini akan berdoa. Anyone? Ada? Don't be ashamed or don't be shy. Tak usah malu-malu saudara. Just stand where you are. Berdiri di mana saudara duduk, tidak masalah. Stand where you are. Di tempat engkau duduk saja, engkau berdiri. Stand where you are. I'm going to pray with you. Ya, ada If yang you mau. really serious, say, I want Jesus to be my Lord. Dan jika saudara memang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, This saudara is the berdiri. moment of decision. Ini adalah momennya saudara. Don't wait. All right? Jangan malu-malu, jangan Stand up malu. now. Oke, Where you are. Thank you. Anyone else? situ. You want to stand up? Yeah, I want to make Jesus Lord. Nah, jadi kita mau Stand up. I'm going to pray with you. Right? Just where you are. dimanapun saudara Please berada. don't play. We are serious. Now I want you to pray this prayer with me. Oke, yang berdiri ikuti doa Bapak ini ya. I'm going to pray this prayer. You stand up. All right? Jadi kalau saudara mau berdoa ini, saudara Thank you. berdiri. We are going to stand up. You pray this prayer after me. Jadi ikuti doa Bapak ini. God knows your heart. All right? Tuhan melihat hati kita. All right. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I thank you for loving me. aku berterima kasih buat mengasihi aku. I thank you. You died for me Aku bersyukur Engkau sudah mati bagi aku and rose again dan bangkit kembali to be Lord of my life. untuk menjadi Tuhan dalam hidupku. Today, Lord,
Hari ini Tuhan, I repent of my sin. aku bertobat dari dosa-dosaku. I believe you died for me and rose again. Aku percaya Engkau sudah mati dan bangkit kembali. And today I give my life back to you. Hari ini aku mau serahkan hidupku kepadamu. I surrender my life to you. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. I declare today, Aku mendeklarasikan hari ini, Jesus, you are my Lord and my King. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. And help me to live for you. Dan tolong aku untuk hidup bagimu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for saving me. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. I give you praise and glory. Aku memuji dan memuliakan In your name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Praise the Lord. Let's Puji give Tuhan. God praise. Thank you. Silakan dulu. I do this because I love you and your Jesus loves you. Nama Bapa yang dilakukan ini karena Dia mengasihi kita semua dan Yesus juga mengasihi kita And semua. God wants you to be sure Tuhan mau memastikan kita masuk ke dalam kerajaan. one day you'll be with Him. Jadi satu hari kita sama-sama ngumpul bersama Tuhan Yesus. Amin. See why Jesus must be Lord? Kenapa Yesus harus menjadi Tuhan? If Jesus Christ is not Lord of all, He's not Lord at all. Kalau Yesus bukan Tuhan atas segalanya, maka Dia bukan Tuhan sama sekali. That's why surrender is so important. Makanya berserah itu harus sangat penting dalam hidup We kita. always sing this song, right? Kita selalu nyanyikan lagu I ini. surrender. All to Jesus I surrender. Bahasa Indonesia, Also hear my aku plea. berserah. Ya. I will ever love and trust Him in His presence. Jadi dikatakan kepada Yesus aku berserah, kepadanya aku memberi semuanya. Aku akan mengasihi dan percaya kepada Yesus dan hadiratnya sungguh nyata dalam hidupku But sehari-hari. many people sing, but they don't mean it. Banyak orang nyanyikan, tapi dia nggak percaya dalam hatinya. Please know, God knows your heart. Saudara ingat, Tuhan melihat hati kita. God knows how sincere we are. Jadi Tuhan lihat hati kita, saudara. So it's important. Jadi sangat penting. That's why just now one verses we found in our worship. Karena tadi ada waktu kita menyembah Tuhan, tim media menunjukkan ayat. John 4:24. Yohanes 4 ayat 24. God is spirit. Bahwa Allah itu adalah roh. We must worship Him in spirit. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. The spirit is in you. Dan roh itu ada dalam diri kita. The truth is you are sincere. Kebenarannya adalah ketulusan kita. Many people sing but not sincere. Banyak orang nyanyi tapi enggak sungguh-sungguh dalam hati. They are not true at all. Mereka enggak benar-benar menyanyikan. But God knows you and me. Tetapi Tuhan mengenal saya dan saudara. So let's be very sure when we say Jesus is Lord, make sure we live daily and trust Him. Maka saudara, waktu kita bilang Yesus adalah Tuhan, percayalah sungguh dalam hatimu dan jalankan itu dalam The kehidupanmu second sehari-hari. purpose Yang kedua, saudara, is to love like Jesus. untuk mengasihi seperti Yesus juga mengasihi. I know Jesus loves us, Kita tahu bahwa Yesus mengasihi but kita. because Jesus loves us, we in turn must love others. Tetapi nggak berhenti di situ, tetapi kita juga ketika kita terima kasih dari Yesus, kita juga mengasihi orang lain. Ephesians 2, chapter 5, 1 and 2. Di Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Therefore, be imitators of God and dear children, and walk in love as Christ also loved us and given His life Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. You notice that we are to be imitators of God. Jadi dikatakan di sini penurut, sebenarnya bahasa Inggrisnya itu peniru. And how do we imitate God? Bagaimana kita meniru Tuhan? God is love. Remember that? Ya, Allah itu adalah kasih. We imitate God. Berarti kita sedang meniru Allah. So we must have love like God for people. Jadi kita juga harus punya kasih kepada umat Tuhan. Because God is love, He loves you. Karena Tuhan adalah kasih, Dia mengasihi kita semua. He forgives all your sin. Dia yang mengampuni semua kesalahan kita. And He blesses you. Dan Dia yang memberkati hidup kita. And we must behave like that. Nah, kita juga harus bertindak seperti And itu. how do we do that? Bagaimana caranya? Verse 2 says, walk in love. Ayat kedua dikatakan berjalanlah dalam kasih. Not in selfishness. Bukan dalam keegoisan. Walk in love. Dikatakan berjalanlah dalam kasih, hidup
So dalam how kasih. do we walk in love? Bagaimana berjalan dan hidup dalam kasih? Like Jesus. Dikatakan sebagaimana Yesus. And how much did Jesus love us? Sebanyak mana Yesus mengasihi kita. Willing to lay down His life Bahkan dia rela menyerahkan hidupnya for unworthy sinners like us. kepada orang-orang yang tak layak seperti kita ini. So love, like Jesus' love, is unconditional. Jadi mengasihi seperti Yesus mengasihi berarti tanpa syarat. The word says, "You love me, I love you. Dunia berkata kalau kau mengasihi aku maka aku akan mengasihimu. You hate me, I hate you. Kalau kau benci sama saya akan benci sama kamu. You beat me, I beat you." Kalau kau tampar pipi kanan kiri, ku tampar balik kau pipi kanan. Ya kan gitu. Itu dunia. But Jesus didn't do that. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. They killed him, they tortured him. Tuhan Yesus dianiaya, dipukuli, dibunuh. But what did Jesus say on the cross? Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib? Father, forgive them. Dikatakannya Bapa, ampunilah mereka. And Jesus said, they slapped you on one cheek. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau kau ditampar pipi satu, Don't give back. jangan ditampar balik. Yeah, that's it. Kasihlah di pipi yang sebelah. Don't retaliate. Jangan balas. And you say, love your enemies. Bahkan lebih lagi Tuhan bilang apa? Kasihilah musuh. Because Jesus died for his enemy. Karena Tuhan Yesus mati bahkan bagi musuh-musuhnya. So friends, Jadi teman-teman, love one another as Jesus. mari kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. That's why Jesus gave a new commandment. Makanya Tuhan Yesus memberikan kita perintah yang baru di perjanjian baru. John 13, 34, and Di 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. The old commandment, you know what it was about? Di dalam perjanjian lama, tahu saudara dikatakan apa? An eye for an eye. Dikatakan apa? Mata ganti mata. The new commandment is, Perjanjian baru apa? you don't do that anymore. Kita nggak lakukan lagi mata ganti mata. Before Jesus died, Sebelum Tuhan Yesus mati, the commandment also changed. perintah itu pun dirubah. Love your neighbor as yourself. Dikatakan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. I love me more. Nah, ya, kita lebih suka mengasihi diri kita sendiri kan. I love my neighbor like me. Nah, tapi Tuhan bilang kasihlah sesamamu tetanggamu, sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. That's human love. Nah, kalau enggak itu bukan kasih namanya. I love you because I can get something out of you. Nah, kalau dunia bilang aku baik-baik sama orang karena kita bisa dapat untung dari dia. But now there's a new commandment. Tetapi perintah yang baru berbeda. Not love neighbor as yourself. No. Bukan untuk mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Dikatakan di situ apa? Kasihilah sesamamu, mana dia? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Love one another, Jesus, like I love you. Jadi Tuhan Yesus bilang bukan lagi seperti engkau mengasihi dirimu, tetapi kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu. How did Jesus love us? Bagaimana Yesus mengasihi kita? Unconditional. Tanpa syarat. Haleluya. Did he say you love me, then I love you? Tuhan Yesus juga bilang kalau kau sayang sama saya, baru saya mengasihimu. Even if you hate me, I still love you. Bahkan ketika engkau membenci aku tetap mengasihimu. We must love like that. Kasih kita harus seperti itu. And love one another so that people know we are his disciples. Sehingga orang melihat bahwa kita inilah murid-murid Tuhan Yesus. Amen? Amin. So here in 1 John 4:7, Dan di 1 Yohanes 4 ayat 7. dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. You say, wow, very hard to love like that. Wah, kalau gitu susah kali mengasihi dong Pak. True. Benar. But God doesn't say that you must love by your own strength. Tetapi di sini dikatakan bukan kita mengasihi dengan kekuatan kita. In Romans 5 and verse 5, Di Roma 5 ayat 5, the Bible says this. firman Tuhan berkata begini, God's love has been poured into our heart. kasih Allah itu telah dicurahkan ke dalam hati kita. Jesus doesn't expect you to love with your human love. No. Jadi kalau kita mau lakukan ini memang tak mungkin dengan kekuatan kita. Because you are
How did that happen? Bagaimana itu terjadi? Through the Holy Spirit whom He has given to you. Melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Amen. Amin. So the Holy Spirit is God living in you. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah yang hidup tinggal dalam hatimu. God's love in you through the Holy Spirit. Tuhan hidup dalam hidup kita melalui Roh Kudus. What enables us to love people. Itu yang memampukan kita mengasihi, Even love our enemies. bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Amen. Amin. So you need to be filled with the Holy Spirit. Maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. And say, Holy Spirit, fill me with love. Maka kita bisa bilang, Roh Kudus penuhi With aku your love. dengan kasih yang berasal daripada So I Tuhan. can love people like Jesus loved. Sehingga aku juga bisa mengasihi orang seperti Yesus mengasihi. The third purpose of God in your life is to be holy like Tujuan Tuhan dalam hidup kita yang ketiga adalah untuk kudus seperti Yesus. 1 John 2:6. 1 Yohanes 2 ayat 6. He who say he abides in him ought himself also to walk just as Jesus walked. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jesus lived a life of holiness. Tuhan Yesus hidup dalam kekudusan. And that's why he can become our Savior and our sacrifice. Makanya karena Dia kudus, tak bercela, tak bercacat, makanya Dia bisa menjadi korban ya, untuk menebus dosa kita semua. When they spit against him, they spoke against him, they did do all kinds of things against him. Ketika semua orang memfitnah Dia, berbicara yang tidak baik tentang Yesus, He did not sin. Dia tidak jatuh dalam He dosa. became pure and holy. Dia tetap kudus, tak bercacat, tak The bercela. Bible said we have to be like that. Dan ayat ini bilang kita hidup sama seperti Kristus. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Just as he called you, be holy in all that you do, because it's written, be holy because I am holy. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada yang tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. God is love, Allah adalah kasih, so we must love like God. maka kita mengasihi seperti God Kristus. is holy, Allah adalah kudus, we must be holy like God. maka kita juga kudus. Amen. Amin. That means that you must never do things that are not holy before God. Maka ketika kita tahu kita kudus itu, kita nggak akan lagi mau melakukan hal-hal yang tidak You know, there kudus. are Christians today Banyak orang Kristen hari ini, who say they believe in Jesus, mereka bilang mereka hidup dalam Yesus, but they live a sinful life. tapi gaya hidup mereka bolak-balik jatuh dalam They dosa. hate people. Mereka membenci They orang. commit all kinds of sinful deeds. Mereka berulang-ulang jatuh dalam dosa-dosa yang begitu. And they say they are Christian. Tapi mereka tetap bilang mereka Kristen. They may be a Christian in name, but not in heart. Mungkin KTP-nya Kristen saudara, tapi hatinya belum tentu bukan Kristen. See what God says in Ephesians 5:25 and 27. Kalau saudara di Efesus 5 ayat 25 sampai For he 27. loved the church and gave himself up for her to make her holy. Jadi dikatakan di sini saudara, Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. The church is not a building. Jadi di sini dibilang di sini, kalau di sini church, di sini jemaat, bukan We itu. are the church. Kitalah gereja itu, The kitalah people jemaat. of God are the church. Kita inilah disebut gereja. Jesus didn't give his life for a building. No. Jadi Tuhan memberikan hidupnya Yesus bukan untuk gedung. Jesus gave his life up for you, the church. Tuhan memberikan hidupnya untuk kita, gereja. For what reason? Untuk satu tujuan, To make her holy. untuk menguduskannya. So Jesus died for you so you can be holy. Jadi Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara agar kita semua di sini kudus, katakan amin. Saudara. Our nature is evil, cannot be holy. Saudara kita ini sudah penuh dengan dosa, nggak bisa kudus kok. But in Christ, He given us a new nature. Kita nggak bisa kudus dengan kekuatan kita, tetapi dalam Kristus kita diberikan satu sifat yang baru. Amen. Amin. 2 Corinthians 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17. The Bible says, Alkitab if berkata, anyone in Christ is a new barang creation. siapa dalam Kristus mereka adalah ciptaan yang baru. All things have passed away, all things become new. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. The old creation is when you were born
born of your mother and father, Manusia lama kita itu waktu kita dilahirkan oleh ibu kita. born with a sinful nature. Kita dilahirkan dengan sifat dosa. But in Jesus, we become a new Tetapi creation. di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. So that you can be like Jesus. Sehingga kita dimampukan untuk berjalan seperti Yesus. You know, many people say, Ayah, mana susah, I cannot help myself lah. Banyak orang bilang, aduh kalau begitu susah kali lah kalau begini jadi orang My percaya. mother born me like that, Pak. Memang aku dilahirkan begini, bapakku tukang emosi. Don't blame your mother, please. Jangan salahkan bapak mama kita. Or maybe your mother born you like that. Yes, it's sinful. You are born sinful. You have sinful nature. Betul, memang kita dilahirkan dalam sifat dosa. Mungkin kita di keluarga kita memang begitu. But those who believe in Jesus, Tetapi barang siapa percaya kepada the Yesus, Bible says they are born again. Alkitab berkata mereka dilahirkan kembali. They are born of God. Mereka dilahirkan dari Allah. Born of the Holy Mereka Spirit. dilahirkan dari Roh Kudus. Amen. Amin. So if you are not a Christian, Jadi jika saudara bukan Kristen, you have an excuse. saudara masih punya alasan. Ayah, mana susah. My mother born me like that lah. Apa mau buat? Wajar lah Pak, memang aku dilahirkan begini, mamaku pun begitu. If you are Christian, you cannot do that Tapi anymore. kalau kita sudah Kristen, sudah terima Yesus, nggak ada lagi alasan. saudara. Because you are new creation. Karena saudara adalah ciptaan yang baru. You are born in the Spirit. Engkau ada Roh Kudus. saudara. You are born of God. Engkau dilahirkan dari Allah. So the nature of God is in you. Sehingga sifat Allah itu Your terpancar. mother's nature is sinful. Memang kita dilahirkan dari ibu kita ada banyak sifat-sifat God's dosa. nature is holy. Tetapi sifat Tuhan adalah kudus. Amin. So you've got to be holy. Jadi kita nggak lagi jalan-jalan di tempat yang tidak kudus. And the Bible gives us this warning, Hebrews 12:14. Dan Alkitab memberikan kita satu peringatan di Ibrani 12 ayat 14. Without holiness, no one shall see. Dikatakan apa? Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan terlihat You Allah. see, God is holy. Allah kita itu Allah yang kudus. Heaven is a holy place. Surga adalah tempat yang kudus. And only those who are holy can enter. Dan orang-orang yang kudus yang bisa masuk ke sana. Now, holiness doesn't mean that you have no sin. Bukan berarti orang kudus itu tidak It pernah means melakukan that dosa. you do not want to sin. Artinya orang kudus itulah orang yang tidak mau If melakukan you dosa. sin, you repent and cleanse yourself with the blood of Kita masih Jesus. manusia, kita jatuh dalam dosa, kita bertobat, kita terima pengampunan Yesus, kita tak ulangi lagi. So when do your best, that God shall deliver holy life. Nah, itu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak suka lagi berbuat dosa. God knows in your heart how sincere. Tuhan melihat hati kita bagaimana kita sungguh-sungguh. Now, the last purpose to open up, Dan yang terakhir, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? to make Christ known. Untuk memberitakan Kristus. You know Jesus as Lord and Savior. Saudara, tadi kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. He knows, you know He has forgiven all your sins. Kita tahu Dia sudah mengampuni semua dosa kita. And you know your hope is in heaven. Dan kita tahu pengharapan kita di surga. You have eternal life. Kita punya hidup yang kekal. But there are millions who do not know that. Tetapi ada jutaan orang, miliaran orang yang belum mengenal ini. So what must we do? Apa yang harus kita lakukan? We must tell people about Him. Kita harus kasih tahu orang tentang Yesus. Amen. Amin. You know, I was a Buddhist vegetarian for 19 years. Bapak ini dulu orang Buddha, dia vegetarian, hanya makan sayur. I worship Kuan Yin. Dia menyembah Kuan Yin. I was miserable, unhappy. Dan hidupnya menderita, tak I bahagia. was afraid to die. Dan dia sangat takut kalau dia mati. Because I didn't know if I die where I will go. Karena dia tak tahu kemana dia kalau dia mati. So every time I go to a funeral, I cannot sleep for 3 days. Setiap kali dia pergi ke kuburan, orang meninggal, dia tak bisa tidur 3 hari. I was so scared. Dia takut. Although I was religious, Walaupun dia orang yang sangat sungguh-sungguh dalam agamanya dulu, I have no peace in my life. tapi tak ada damai sejahtera dalam hati. I know sure one day I die. Dia tak punya keyakinan kemana dia kalau mati. Then an old classmate of mine, Sampai satu hari teman satu kelasnya, who was also a Buddhist, yang dulunya dia orang Buddha, he became a Christian. tapi dia sudah terima Yesus jadi orang Kristen. And he talked to me about Jesus. Dan dia ceritakan Yesus kepada dokter. And that's the first time I heard about him. Dan ketika pertama kali dia dengarnya tentang Yesus, And by God's grace, I believe in him. dan oleh karunia Tuhan, Bapak ini percaya. You see, he knew Jesus,
Lihat, temannya itu tahu tentang Yesus and he made Jesus known to me. dan dia ceritakan Yesus kepada Bapak ini. And I'm here today Dan hari ini Bapak ini berdiri di gereja kita because of my classmates. karena temannya itu. Amen. Amin. See, one day many people in heaven Saudara, suatu hari nanti banyak orang di sorga. are there because you had something to do. Mereka masuk sana karena kita melakukan sesuatu hari ini. Because you told them about it. Karena kita ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Amen. Amin. And that's what when Paul, he was a persecutor of the church. Itu yang terjadi dalam hidup Paulus. Dia dulunya orang yang menganiaya orang Kristen. He put Christians to prison, he killed Christians. Dia orang-orang percaya pada saat itu dipenjarakannya, dibunuhnya. And one day he became a Christian. Satu kali dia jadi orang Kristen. And he started preaching about Jesus. Dia mulai berkhotbah tentang Yesus. And you know what he said? Dan tahu apa katanya? Even before I was born, God chose me, called me by his marvelous grace. Then he pleased him to reveal his son to me so that I will proclaim the good news about Jesus. Galatians 1, right? Ya, Galatia 1 ayat 15 sampai 16, Paulus menulis ke jemaat di Galatia begini. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia, Yesus, yang memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. God revealed his son Jesus in me. Jadi Tuhan Allah Bapa telah menyingkapkan Yesus dalam hidupku, So I can proclaim the good news about Jesus. sehingga aku bisa menyatakan Injil tentang Yesus. God saved you and me so that we can tell people about it. Saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan saudara bukan untuk apa-apa, tetapi juga untuk memberitakan Dia kepada orang lain. So when God saved Saul, Ketika this is what God said about him. Ketika Tuhan menyelamatkan yang namanya dulu Acts Saulus 9:15. di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Saul is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentile and king and the children of Israel. Sudah ya? Ini adalah kata-kata Tuhan tentang Saulus. Jadi pergilah sebab orang ini, si Saulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. You are God's instrument to carry his name to other people. Saudara, kita semua di sini adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan namanya kepada orang-orang. Amen. Amin. That's what the Great Commission tells us. Itu adalah amanat agung. Jesus said, go into all the world and preach the gospel to all creation. Saudara, di Markus dia agak berbeda. Dikatakan begini ya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. That's why we have missionaries trained here and they go out all over Indonesia. Makanya kita ada sekolah misi di tempat ini dan mereka pergi ke seluruh Indonesia. But you say, I'm not a missionary. Mungkin saudara bilang, Pak, tapi aku bukan misionaris. Wrong. Salah. You are a missionary. Saudara semua di sini adalah misionaris. Amin. Because Yes. Jesus said that. Karena ini perintah Tuhan Yesus. Every heart without Christ is a mission field. Saudara, setiap hati yang belum ada Yesusnya itu adalah ladang misi. And every heart with Jesus is a missionary. Dan setiap hati yang ada Yesusnya adalah misionaris, saudara. So tell your friend you are a missionary. Jadi katakan kiri kanan gue, kamu itu misionaris. Amen. A missionary is someone who preaches the gospel. Artinya misionaris itu adalah orang yang menceritakan Injil kepada orang lain. Jesus said, you are my witnesses. Tuhan Yesus berkata, engkau adalah saksiku. Acts 1:8. Di Kisah Para Rasul 1 ayat You will 8. receive power when the Holy Spirit come upon you and you will be my witnesses. Engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. You say, I don't know what to do, I don't know what to say. Mungkin saudara bilang, apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus kubilang? The Holy Spirit in you will tell you what to Roh say. Kudus dalam hatimu akan ajari. Amen. Amin. It's through the Holy Spirit you become a witness. Roh Kudus yang memampukan saudara menjadi saksi. Without the Holy Spirit, we cannot be a witness. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menjadi saksi. And Jesus says this in John 15 verse 16. Dan ini kata Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat You 16. did not choose me, but I chose you and appointed you so you might go and bear fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give to you.
Jadi katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jesus said, I choose you to go, pergi, go, Jadi Tuhan bilang, aku yang pilih kamu untuk pergi and bear fruit. dan menghasilkan buah. This is the fruit of evangelism. Dan inilah buah penginjilan. So you go in the Holy Spirit and you speak and God will give you fruit. Saudara pergi dan Roh Kudus menyertai saudara, Roh Kudus yang akan menghasilkan buah itu. And because you do that faithfully, Dan ketika kita melakukannya dengan setia, Jesus said, all your prayers will be answered. nah maka Tuhan bilang segala doa-doamu akan dijawab. All your prayers will be answered. Semua doamu akan dijawab. My grandson will be a preacher like me. Cucu bapak ini pun mau jadi khotbah. Amen. So you see, Saudara-saudara lihat, because you bear fruit faithfully, ketika kita menghasilkan buah dan tetap setia di sisi, Jesus, whatever you ask in my name, the Father will give it to you. makanya ayat di bawahnya dikatakan apapun yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Who wants God to answer all your prayers? Siapa yang mau setiap doa kita dijawab Tuhan? Siapa yang mau? Haleluya. Only one condition. Satu syaratnya sini, Go and evangelize. pergi dan menginjili. You go out and bear fruit and God will answer. Saudara pergi menginjili, menghasilkan buah, dan jaminannya doamu dijawab Tuhan. Proverbs 11:30. Di Amsal 11 ayat 30. The fruit of the righteous is the tree of life, and the one who is wise saves soul or saves life. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Tapi bahasa Inggrisnya adalah menyelamatkan hidup orang. Those who are wise win soul. Jadi orang yang berhikmat itu, yang bijak itu adalah yang memenangkan jiwa. You know why? Tahu kenapa? Because when we die, Karena waktu kita mati we nanti, cannot bring our money to heaven. kita tidak bisa bawa dolar kita, saudara. We cannot bring our houses to heaven. Semua rekening kita tinggal. We cannot bring our bank account to heaven. Kita nggak bisa bawa apapun, saudara. We can only bring soul. Yang kita bawa jiwa-jiwa yang kita menangkan. Amen. Amin. So if you're wise, Jadi kalau saudara bijak, win soul. menangkan jiwa-jiwa. If you don't win soul, Kalau saudara tak suka menangkan jiwa, then what are you? jadi apa yang kita bawa nanti? Orang bodoh. Bukan orang bijak, saudara. Kalau sampai You are terjebak, saudara. stupid if you don't win soul. Jadi kita bodoh kalau nggak mau menangkan jiwa. Because only the wise win soul. Karena Amsal bilang orang bijak Those who menyelamatkan don't win jiwa. soul, Kalau tak menyelamatkan jiwa, they are stupid. lawan katanya Because bodoh. they don't have the right value. Karena mereka tak memiliki nilai yang benar. The true value is eternal value. Tuh, apa nilai-nilai yang benar adalah bicara tentang And that is kekekalan. heaven. Dan itu bicara tentang surga. And you know what happened to those who are wise? Dan tahu bagi orang yang bijak apa yang terjadi, saudara? They are reward for saving souls. Daniel 12:3. Di Daniel 12 ayat 3. Those who are wise, the wise are those who win souls. Remember? Tadi apa dibilang Amsal? Dan orang-orang yang bijaksana itu tadi yang memenangkan jiwa-jiwa. Those who are wise will shine as bright as in the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Dan orang-orang yang bijaksana yang memenangkan jiwa tadi akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, banyak orang di Indonesia Want to be soccer star. banyak pengen jadi bintang sepak bola. They want to be movie star. Mereka banyak mau jadi bintang film. But the best one is to be Tapi yang paling bagus, paling tinggi adalah heavenly star. jadi bintang di surga. So if you are wise, you win soul. Jadi You jika be a star in heaven, shining forever. Jadi kalau saudara bijak, saudara menangkan jiwa-jiwa dan kita jadi bintang di surga. Amin. You know why this is so important? Kenapa ini sangat penting? You know the Apostle Paul preached the gospel to the church. Rasul Paulus khotbah di jemaat He was gereja. persecuted, he was suffering a lot. Dia dianiaya, dia menderita banyak, And he said this very important thing. dan dia katakan, dia tuliskan tulisan ini. What is our hope of joy or crown of rejoicing? Apanya pengharapan kita? Is it not you in the presence of our Lord Jesus Christ at His throne?
Ini kata Paulus ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Paul said when Jesus comes, Jadi Paulus bilang kalau Yesus nanti datang, ketika nanti trompet itu berbunyi taken up, dan orang-orang benar itu diangkat and we're in heaven. dan kita ada di sorga, What's the best thing? apa yang terbaik yang aku punya To katanya, see you there. adalah melihat engkau ada di sana katanya. You are in heaven with me. Engkau ada di sorga bersama dengan saya Because I preach the gospel. karena aku sudah memberitakan Injil kepadamu. Hallelujah. Haleluya. Don't go empty-handed to heaven. Jangan pergi dengan tangan kosong ke sorga. Don't bring your money to heaven. Jangan bawa duit, nggak bisa dibawa duit. Bring soul. Bawa jiwa-jiwa, Pak. And the only way you can bring soul Tahu saudara menangkan jiwa tadi? is to talk to them about Jesus. Untuk cerita kepada orang tentang Yesus. Amen. Amin. So let's conclude now. Mari kita These apa? purposes of Akhir ya. in our life, that people will know that we are real disciples of Christ. Jadi tujuan-tujuan Tuhan yang tadi kita sudah baca, kita dengarkan bersama harus terlihat dalam hidup kita. Agar apa? Agar orang melihat kita ini sungguh-sungguh murid Kristus. These are the 4 purposes we talk about, right? Ini adalah 4 tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. And it's the love of God in us, working through us by the Holy Spirit, who enable us to live the faith. Dan tujuan tadi susah saudara, tapi ini dia kabar baiknya bahwa Tuhan yang bekerja melalui kita lewat Roh Kudus yang memampukan kita mengerjakan yang keempat tadi. Amen. Amin. Not by your own self. Bukan dengan kekuatan kita. The Holy Spirit. Roh Kudus kok yang memampukan kita. It's the love of God and the Holy Spirit put in us. Kasih Kristus itu dibuat dalam hati kita melalui Roh Kudus. So by living such a life, must spring from a sense of faithfulness to God for what He has done for us through the cross. Dan kita melakukan ini bukan karena terpaksa, tetapi itu keluar dari rasa syukur kita atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. That's why we say thank you Jesus for your grace. Tadi kita nyanyikan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. So if you are grateful to Jesus, Jadi kalau kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, we will love and live for Him. kita akan mengasihi Dia, kita akan hidup bagi Dia. And we want to fulfill the purposes of Dan God. kita ingin memenuhi tujuan panggilan Tuhan dalam hidup And kita. that's why Paul said that. Dan Corinthians 5:4. oleh karena itu Paulus menulis ayat For ini. Christ now compares us with God. We are convinced that He died for all, therefore all died. And Christ died for all, and those who live will no longer live for themselves, but for Christ who died and rose again. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. If Jesus died for you, so you no longer live for yourself. Jadi di sini kalau kita perhatikan, Kristus telah mati supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, He died for you, so you will live for Him tetapi kita hidup kita untuk Kristus and preach Him. dan memberitakan tentang Yesus. Amen. Amin. You see, because He died for you, He bought you with His blood. Ya, Dia mati bagi kita, Dia membeli dengan darahnya yang mahal. So 1 Corinthians 16:19, you are not your own, you were bought with a price, so glorify God in your body. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. So you do not belong to you anymore. Jadi kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Jesus bought you with His blood. Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan darahnya. You belong to Jesus. Kita adalah kepunyaan Tuhan Yesus. You are no more your own to live your own life. Kita tidak lagi hidup suka-suka kita. You have to live for Jesus. Kita hidup bagi Kristus. How much is value Christ's sacrifice for you? Jadi bagaimana kita bisa memaknai betapa besar pengorbanan Yesus itu? Jesus died for you. Dia sudah mati bagi saya. The Bible said God gave Him as an atoning sacrifice for you. Jadi Allah telah memberikan korban yang paling besar itu bagi saya dan So saudara. how much will you bear? Bagaimana kita bisa memaknai? Now city stuff. Ada seorang
misionaris terkenal namanya C.T. He Studd. was a cricket player. Dia in adalah England. pemain kriket ya, seperti kasti itu kriket untuk An Inggris. Oxford scholar. Dia adalah tamatan dari Oxford. At the age of 24, Dan di umur 24 tahun, he became a millionaire. dia menjadi milioner, jutawan, dan pada saat itu udah hebat sekali. But he gave up everything Tetapi dia tinggalkan semua itu to become a missionary in Africa. untuk menjadi misionaris di Afrika. And people say, oh, yo, what a waste, what a waste. Banyak orang bilang, keluarganya bilang, aduh sayang sekali, So young, he's so much aware. masih sangat muda loh. What a sacrifice. Aduh, pengorbanannya terlalu besar. 24 years old, Umur 24 tahun, millionaire. jutawan dok. Give up everything Dia tinggalkan semua to be a missionary to untuk Africa. menjadi misionaris ke Afrika. And people say, ayo, what a sacrifice. Orang bilang, aduh pengorbanannya besar sekali. You know what he said? Tahu apa kata-katanya? This is what he said. Ini yang dia katakan ketika orang If bilang, Jesus Christ be God and died for me, dia bilang, jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati bagiku, then no sacrifice can be too great for me to make for him. berarti tidak ada pengorbanan yang bisa kulakukan terlalu besar untuk kulakukan buat Tuhan. Is Jesus Christ God? Apakah Yesus adalah Tuhan? Yes. Did he die for you? Dia mati tak bagi kita? Ya. Mati, ya. Then what is sacrifice compared to Jesus? Berarti tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Oh, Yesus. Jesus said, no sacrifice too great for me to make for Jesus. Jadi ketika orang bilang sayang kali pengorbanannya besar, dia bilang apa? Tidak ada yang terlalu besar kulakukan untuk Yesus. Amen. Amin. When you give to God into mission, Ketika engkau memberi bagi Tuhan, bagi misi, that's not sacrifice. itu bukan pengorbanan. You lay down your life to be the sacrifice. Ketika engkau memberikan nyawamu, itu baru pengorbanan. How much we give is not sacrifice. Jadi apapun yang kita berikan itu tak ada apa-apanya dengan yang Yesus berikan. Amen. Amin. So what are you living for? Jadi saudara, kita hidup sekarang untuk apa? So what is your purpose for living today? Apa tujuan kita hidup dalam hidup kita? Cindy Stark said, Dia lagi berkata seperti ini. only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Jadi katanya hidup ini cuma sekali dan sebentar lagi pun berakhir. Tetapi apa yang kita kerjakan bagi Kristus akan tetap selama-lamanya. Amen. Amin. You can read English, you read with me, after reading Indonesia. Nah, English. yang bisa ikut bahasa Inggris ikuti Bapak ini, yang nanti bahasa Indonesia kita baca sama-sama. Alright, together. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Bahasa Indonesia-nya, hidup hanya sekali. Itu pun akan segera berakhir. Tetapi tetapi apa yang kita kerjakan bagi Tuhan akan kekal selamanya. You know what? Amin. You know what you do for Christ will last? Tahu saudara apa yang kita kerjakan bagi Tuhan untuk kekal selama-lamanya? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Kita berikan tepuk tangan. Jiwa-jiwa. Oh, souls in heaven. Jiwa-jiwa yang kita bawa ke surga, saudara. Eternal souls in heaven. Itu adalah jiwa yang kekal selamanya hidup di That's the surga. only thing that will last. Itu yang kekal, saudara. Money won't last. Uang tak kekal. What else you do won't last. Apapun yang kau kerjakan tak ada yang kekal. Only when you win souls, Hanya ketika kita menangkan it jiwa-jiwa, will last forever. itu akan kekal selama-lamanya. Amen. Amin. And now I'm going to ask you to do something as we close. Sekarang kita akan akhiri dan Bapak ini mau kita lakukan ini. If you have heard God today, Jika kau sudah dengar firman Tuhan hari ini, and you know in your heart with the conviction of Holy Spirit, dan engkau merasakan engkau diteguhkan dalam hatimu oleh Roh Kudus, the most important thing in my life is soul. bahwa dalam hatimu engkau tahu yang paling penting adalah jiwa-jiwa, I want to win soul. dan engkau berkata, aku mau menangkan jiwa-jiwa, Help me, Lord, to win soul. dan engkau katakan, Tuhan tolong aku untuk memenangkan jiwa-jiwa. Because he who is wise wins soul. Karena tadi firman Tuhan berkata, orang yang bijak adalah orang yang memenangkan jiwa-jiwa. I want to be wise. Aku mau jadi orang bijaksana itu. I want to win soul. Aku mau memenangkan jiwa-jiwa. Wherever you put me, you give me opportunity. Dimanapun ada kesempatan, I will share the gospel. aku akan ceritakan tentang Injil. I'm not asking to be a missionary. Saudara, ini bukan tantangan untuk jadi misionaris. Only God can do that.
Hanya Tuhan yang bisa melakukan I'm itu. asking you to make a commitment to Jesus. Tetapi Bapak ini menantang kita untuk membuat komitmen. I want to be wise. Saya mau jadi orang yang bijaksana. I want to win souls. Saya mau memenangkan jiwa-jiwa. So God, today I give my life to you. Jadi Tuhan hari ini aku mau memberikan hidupku. I want to win souls. Aku mau memenangkan jiwa-jiwa. Whatever opportunity you give me, Apapun kesempatan yang kau berikan, I will share about Jesus. aku akan ceritakan tentang Yesus. Will you do that? Saudara mau lakukan itu? I will pray for you. Saudara, kalau saudara mau lakukan itu dalam You hatimu. stand where you are. Bapak ini mau berdoa, saudara Stand bisa. where you are. Saudara bisa I want to berdiri. be wise. I want to win souls. Saudara bisa berdiri dimanapun saudara berduduk, dan Bapak ini akan berdoa bagi saudara. You know God knows your heart, right? Dan Tuhan mengetahui hati You are saudara. sincere. Saudara tulus, jujur. Bless you and give you Bapak ini akan berdoa bagi saudara untuk memberikan hikmat, keberanian untuk memenangkan jiwa-jiwa. Right. Okay, let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your love. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. In your great love, you sent Jesus Dengan kasih-Mu yang besar Engkau mengutus Yesus to be the holy sacrifice for us. untuk menjadi pengorbanan yang kudus. And because we believe in Him, Dan karena kami percaya kepada Yesus, we are forgiven. kami diampuni. We have eternal life. Kami memiliki kehidupan yang kekal. Thank you, Lord, for saving us. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Today, Lord, Dan hari ini we give Tuhan, our life back to you, kami mau memberikan hidup kami kembali ke tangan-Mu. especially to be a witness for you. Terkhusus hari ini kami belajar, kami mau menjadi saksi bagi Kristus. Where you have placed us, Dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. whatever opportunity you give to us, Kesempatan apapun yang Kau berikan kepada kami. help me to be wise, Bantu kami Tuhan menjadi berhikmat. to speak about Jesus, Untuk berbicara tentang Yesus. and win souls for Him. Dan memenangkan jiwa-jiwa untuk kekekalan. So, Father God, Jadi Bapa, in the name of di Jesus, dalam nama I Yesus, commit these brothers sisters to you. kami serahkan saudara-saudara kami yang berdiri ini ke dalam tangan-Mu. These who are standing in your presence, Mereka berdiri di hadirat Tuhan. who say they want to be wise, Mereka mau menjadi orang-orang yang bijak. so they can win souls for heaven. Sehingga mereka mau memenangkan jiwa-jiwa bagi Father, surga. I commit them all to you in Jesus' Tuhan, aku name. serahkan mereka di dalam nama Yesus. I ask you to cover them with the blood of Jesus. Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. I ask you to fill them with the Holy Spirit, Penuhi mereka dengan Roh Kudus. with love and power and wisdom, Dengan kasih, kuasa, dan hikmat. so they be effective soul winners. Sehingga mereka menjadi pemenang jiwa-jiwa yang efektif. And I ask you to open doors and opportunities Kami for them berdoa Engkau membukakan pintu-pintu kesempatan to share the gospel untuk membagikan Injil. and bless them with the fruit of evangelism. Berkati mereka juga dengan buah-buah yang luar biasa. And bless them with souls for the kingdom of heaven. Berkati mereka dengan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Thank you, Lord. Terima kasih You are Tuhan. with us always. Dan Engkau yang selalu menyertai kami. Your anointing power, the Holy Spirit is with us today. Urapan Roh Kudus-Mu juga menyertai kami hari That ini. we may be powerful witnesses for Dan you. kami akan menjadi saksi-saksi yang luar biasa. We thank you. Kami berterima kasih. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus